Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Subaidi dan teman saya Apit Sahidan yang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul aplikasi absensi karyawan berbasis web. Selanjutnya ada definisi aplikasi absensi online berbasis web. Aplikasi absensi online adalah platform yang bisa digunakan oleh HR perusahaan untuk memantau kehadiran karyawan atau pegawai secara online. Umumnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan cuti dan payroll perusahaan, serta administrasi HR lainnya, sehingga memudahkan operasional HR yang sebelumnya bersifat manual. Aplikasi absensi online dapat berbasis web dan mobile, baik iOS atau Android. Aplikasi absensi berbasis web untuk karyawan ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, serta menggunakan framework CodeIgniter. Source code pada aplikasi ini belumlah sempurna, namun memiliki fitur standar dan dapat diimplementasikan seperti master data, konfigurasi jam absen masuk dan pulang, bahkan ada juga laporan. Aplikasi absensi karyawan online merupakan aplikasi client server berbasis web yang diimplementasikan dalam sebuah jaringan komputer dengan server localhost menggunakan Apache pada XAMPP untuk kebutuhan daring aplikasi absensi pegawai. Ini juga dapat diinstal secara online menggunakan web hosting dengan internet. Aplikasi absensi berbasis web sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha kecil dan menengah, sehingga dapat mempermudah administrasi kehadiran karyawan. Di sisi lain, aplikasi ini juga dapat untuk referensi atau bahan penelitian tugas akhir dan skripsi, karena shortcode di dalamnya masih terbuka untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu proses login. Pada tampilan proses login ini, karyawan dapat memasukkan username yang dimilikinya serta password yang telah dibuat sebelumnya. Dengan melakukan klik login, karyawan dapat langsung login ke aplikasi. Selanjutnya, tampilan awal aplikasi. Setelah melakukan login, karyawan dapat masuk ke aplikasi, dan ini adalah tampilan awal aplikasi setelah mengklik tombol login. Tampilan data karyawan. Pada menu ini, semua data karyawan akan ditampilkan. Karyawan yang merasa datanya kurang dapat melakukan edit pada tombol edit dan dapat menghapus datanya sendiri pada tombol hapus. Selanjutnya, tampilan profil karyawan. Pada menu ini, karyawan yang telah melakukan edit pada tampilan sebelumnya dapat melakukan upload foto, menginput nick, nama lengkap, nomor telepon, email, divisi yang dipilih, serta memasukkan username dan password. Karyawan dapat melakukan simpan pada tombol di bawah. Selanjutnya, master data karyawan. Data karyawan akan disimpan dalam form data karyawan. Akan ditampilkan keseluruhan data karyawan yang telah melakukan input data pada menu data karyawan. Karyawan juga dapat melakukan hapus data jika diperlukan, dan dapat melakukan tambah data jika diperlukan. Selanjutnya, setup jam kerja absensi karyawan. Pada menu ini, pimpinan dapat mengambil alih atau mengubah jam kerja, jam masuk karyawan, serta jam pulang karyawan. Pimpinan dapat mengedit jam masuk serta jam pulang karyawan. Menu selanjutnya yaitu proses absensi karyawan.
Jika karyawan belum melakukan absensi, maka akan muncul tanda seru pada gambar berikut. Karyawan dapat melakukan absensi masuk dengan mengklik tombol biru di samping kanan. Menu selanjutnya, jika karyawan telah mengklik absensi masuk, maka akan muncul tanda centang hijau seperti gambar berikut. Tandanya karyawan telah melakukan absen masuk. Menu selanjutnya yaitu laporan data absensi pegawai atau karyawan. Pada tampilan ini, pimpinan dapat melihat laporan karyawan yang telah melakukan absen. Absen yang telah diisi akan berwarna hijau, dan jika tidak diisi maka akan berwarna merah. Dan jika berwarna hitam maka itu tandanya libur akhir pekan dan tidak ada absen. Absen dapat di-download dalam format PDF maupun format Excel. Pimpinan dapat memantau semua aktivitas absen karyawan melalui menu ini. Selanjutnya yaitu fitur-fitur aplikasi absensi online berbasis web. Apa saja sih fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi absensi ini? Yang pertama, multi-user, yaitu dengan 2 hak akses, yaitu pimpinan dan karyawan. Yang kedua, konfigurasi jam kerja. Yang ketiga, setup absensi jam masuk dan jam pulang. Yang keempat, master divisi. Karyawan dapat memilih divisinya masing-masing sesuai fashionnya. Yang kelima, master data karyawan atau pegawai. Yang keenam, form absensi karyawan. Yang ketujuh, detail riwayat absensi. Yang kedelapan, laporan data absensi. Yang kesembilan, fitur export to Excel dan PDF. Yang terakhir, fitur pengambilan cuti. Selanjutnya, kelebihan aplikasi absensi online berbasis web. Yang pertama, waktu absensi yang tercatat lebih akurat. Internet tentu mendapatkan peran penting pada sistem absensi berbasis web ini, karena berkat internet, sinkronisasi antara waktu pada perangkat yang terhubung pada sistem absensi. Biasanya smartphone menunjukkan waktu otomatis yang sudah disesuaikan dengan waktu global, jadi tidak perlu mengatur sendiri. Dengan begitu pun, waktu di handphone pun bisa sama dengan laptop atau komputer yang digunakan di kantor. Yang kedua, lebih efisien dan hemat waktu. Dengan aplikasi yang bisa diakses melalui telepon seluler, para karyawan akan lebih menghemat waktu. Absen bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan ketika sedang meeting di luar kantor sekalipun. Kelebihan berikutnya yang ketiga, efisiensi dari segi biaya. Jika perusahaan ingin melakukan efisiensi dari biaya tersebut, sistem absensi berbasis web adalah jawabannya. Tak membutuhkan perangkat, hanya telepon seluler yang sudah dimiliki masing-masing karyawan. Perusahaan pun tetap bisa memonitor data kehadiran karyawan secara real time. Yang kelima, rekapitulasi yang lebih mudah. Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan saat mengumpulkan data. Jika dengan sistem absensi manual, tim HR harus mencatat dan menghitung satu persatu. Tentu dengan sistem absensi berbasis aplikasi online, persoalan rekapitulasi akan lebih mudah. Yang terakhir, membuat karyawan lebih produktif. Dengan menggunakan aplikasi online, karyawan bisa mengajukan cuti hingga lembur hanya dengan menggunakan telepon selulernya saja. Tentu harus tetap dengan persetujuan atasan. Pengajuan cuti dari karyawan tersebut akan langsung muncul sebagai notifikasi pada aplikasi sang atasan, sehingga bisa diakses dimanapun, bahkan ketika tidak berada di kantor. Kekurangan aplikasi absensi online berbasis web. Menggantungkan dari perangkat masing-masing. Menggunakan perangkat masing-masing merupakan kelebihan dan juga kekurangan untuk aplikasi absensi online, di mana selain pengguna tidak perlu antri berabsen di kantor, penggunaan aplikasi absensi ini
juga bergantung kepada koneksi internet dan kondisi smartphone. Selanjutnya, harus memiliki koneksi internet. Nah, penggunaan aplikasi absensi juga sangat bergantung dengan koneksi internet. Untuk itu, pengguna harus selalu memastikan perangkatnya terhubung dengan Wi-Fi maupun paket data internet. Kendala terjadi umumnya jika ada pemadaman listrik maupun sinyal sulit di daerah tersebut. Use case diagram pada aplikasi absensi karyawan berbasis web. Karyawan mengisi absen dan menerima surat perintah lembur, memberikan laporan persetujuan lembur ke admin, menerima gaji. Pimpinan menerima laporan penggajian, menerima laporan absen dan lembur. HRD print out absen dari fingerprint, merekap absen dan arsipnya, memberi surat perintah lembur, merekap lembur dan arsipnya, merekap data karyawan dan arsipnya, input gaji karyawan, dan yang terakhir membuat laporan absen lembur karyawan. Alur pada use case diagram di atas. Karyawan mengisi absen pada form dan pada departemen masing-masing tempat karyawan tersebut bertugas. Kemudian karyawan menerima surat perintah lembur dari HRD jika kegiatan lembur memang dibutuhkan dan telah disetujui oleh pimpinan terlebih dahulu. Karyawan berhak menolak surat perintah lembur jika karyawan tidak bisa hadir dan memberikan surat persetujuan lembur kepada HRD jika karyawan menyetujui untuk bekerja pada jam lembur. HRD mencetak hasil printout dari form dan mencocokkan dengan absen yang ada pada departemen tempat karyawan bekerja. HRD merekap data absen karyawan dan data lembur karyawan dan mengarsipkannya untuk disimpan sebagai acuan dalam penggajian karyawan. HRD merekap data karyawan dan mengarsipkannya untuk disimpan sebagai acuan dalam kenaikan pangkat atau golongan. Kemudian HRD menginput data karyawan seperti data absen atau kehadiran, golongan, jabatan, tunjangan, potongan, dan jam lembur ke piranti lunak layar lebar. HRD melakukan pengolahan dan perhitungan gaji karyawan berdasarkan absensi, jam lembur, jabatan, golongan, potongan ke dalam piranti lunak layar lebar. Setelah proses perhitungan selesai, HRD mencetak rincian gaji karyawan. Hasil perhitungan di piranti lunak layar lebar. Kemudian HRD menyerahkan rincian gaji tersebut kepada pimpinan guna untuk memulai menggaji karyawan. Terakhir, pimpinan menyetujui anprak gaji karyawan agar segera dilakukan proses penggajian karyawan. Karyawan menerima gaji tersebut diterima karyawan setiap tanggal 25 jika tidak ada halangan. HRD membuat laporan absensi, laporan lembur, laporan data karyawan, dan laporan gaji karyawan untuk diserahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.